Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala amri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baik teman-teman, di perkuliahan sekarang saya membahas mengenai kepemimpinan pendidikan. Nah, kepemimpinan pendidikan ini lekat kaitannya dengan segala leader ya, baik itu di pemerintahan, dan terutama di lingkup kita ketika nanti akan melaksanakan ini adalah bagiannya adalah ke, apa, kepala sekolah yang di satuan pendidikan ataupun kepala kepala laboratorium atau misalkan kepala program studi atau misalkan kepala program keahlian ataupun yang berkaitan dengan manajerial kepemimpinan. Oke, ini dari ada teori-teori juga yang membahas mengenai kepemimpinan ini adalah banyak sekali teori-teori yang membahas tentang kepemimpinan itu seperti apa. Nah, pada dasarnya kepemimpinan ini adalah proses mempengaruhi atau menggerakkan dan mengkoordinasikan individu-individu dalam organisasi atau lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi segala sesuatu atau proses untuk mempengaruhi misalkan mempengaruhi yang positif ya untuk menggerakkan, mengkoordinasikan anggota-anggotanya atau pelaksana tugas di lapangan untuk mewujudkan suatu organisasi atau lembaga pendidikan yang mencapai tujuannya. Nah, jadi tujuan bersama tercapai gitu untuk mencapai tujuan tersebut begitu. Banyak sekali teori-teori yang mendukung. Jadi intinya kepemimpinan pendidikan di sini adalah untuk melihat atau untuk mendorong bagaimana mencapai tujuan itu secara bersama-sama dengan dikomandoi oleh satu orang dan pada saat ketika seseorang menjadi pemimpin itu yaitu dapat menggerakkan, mendorong, mengkoordinasikan individu-individunya. Nah, ketika individu itu menjadi yang digerakkan atau menjadi bagian dari organisasi tersebut, dia tidak menjadi pemimpin gitu, dapat mendorong juga pemimpinnya untuk melaksanakan program-programnya dengan baik gitu, melaksanakan program-program dengan baik, mendukung. Jadi secara individu juga ikut andil dalam proses kepemimpinan ini. Jadi tidak hanya seseorang yang menjadi pemimpin saja yang berpengaruh. Jadi ada juga bagian dari itu untuk terciptanya mencapai tujuan bersama gitu. Nah, ini tujuan kepemimpinan pendidikan itu sebagai dorongan. Ya, dorongan ini tadi ya mendorong untuk tujuan yang lebih baik, memotivasi, punya integritas, self confident dan knowledge. Oke, kita bahas satu persatu apa saja itu dorongan. Nah, dorongan ini adalah akan menghasilkan inisiatif dan menimbulkan energi yang tinggi dan hasrat untuk berprestasi. Jadi ketika misalkan saya menjadi seorang sebuah pimpinan menjadi seorang pemimpin gitu, ataupun teman-teman nanti bagaimana caranya kita harus mendorong atau menginisiatif gitu untuk mempunyai hasrat gitu untuk mencapai tujuannya itu yang berupa prestasi. Misalkan menjadi seorang pimpinan di kampus daerah, misalkan mendorong program studinya untuk akreditasinya A atau unggul dengan internasional, ataupun misalkan teman-teman di sekolah misalkan nanti menjadi seorang pemimpin atau kepala sekolah, bagaimana sekolah tersebut mempunyai akreditasi yang A ataupun unggul secara manajerialnya baik, secara implementasinya baik begitu. Jadi menimbulkan kepercayaan orang lain untuk menitipkan anak-anaknya di sekolah yang teman-teman ampu begitu, dan nanti tidak menyalahi hasil gitu, produk yang dihasilkannya, sumber daya manusianya pun dapat digunakan atau berguna untuk kepentingan
ke depan gitu. Jadi untuk kepentingan di masa yang akan datang. Jadi yang kita ajarkan seperti itu gitu. Nah, jadi fungsi seorang pemimpin ini adalah dorongan untuk menghasilkan inisiatif. Jadi ada ide, gagasan yang dia capai untuk maju berprestasi begitu. Lalu motivasi ini memiliki kekuatan atau hasrat untuk memimpin, mendorong perlibatan anggota dalam mewujudkan visi. Ya, tadi juga sudah ada dorongan ketika sudah ada mengajak, ayo, ayo gitu. Ayo kita bareng-bareng bersama, itu akan timbul motivasi. Nah, motivasinya itu motivasi dari luar dari seorang pemimpin kepada anggotanya yang mengajak gitu. Dorongan itu menjadi anggotanya termotivasi, tergugah, terhasrat yang asalnya malas-malas misalkan jadi semangat begitu untuk mengejar prestasi, misalkan untuk menjadi guru yang berprestasi, mengajarnya tepat waktu, yang diajarkannya juga sesuai dengan yang diharapkan begitu. Implementasinya mencintai pekerjaannya itu bagian dari salah satu cara gitu, penghargaan kepada dirinya sendiri dan juga penghargaan kepada institusi yang dirinya. Jadi institusi pun bangga gitu ketika ada seorang sosok atau individu tersebut berpengaruh besar kepada organisasinya tersebut. Jadi fungsi seorang pemimpin adalah menciptakan atau mendorong individu menjadi termotivasi untuk mengeluarkan potensi dirinya, menjadi warna pembeda bagaimana individu yang belum menjadi pemimpin adalah menjadi calon-calon atau bibit-bibit pemimpin baru yang akan datang. Jadi karena mungkin kita sekarang tahu bahwa Bapak Presiden Soekarno sudah meninggal, tapi kan terus ada regenerasi pemimpinan kelembagaan gitu atau pemimpinan kenegaraan yang muncul bibit-bibit baru, anak muda, anak muda baru itu yang bisa memimpin bangsa ini. Termasuk juga teman-teman sekarang adalah calon-calon pemimpin di masa yang akan datang yang saya yakin akan lebih baik membawa Indonesia dan kemaritiman kita menjadi lebih baik. Selanjutnya adalah integrity. Integrity adalah integritas atau keutuhan, kejujuran. Nah, ini menimbulkan kepercayaan yang penuh dalam kerjasama dengan yang lain. Di integritas ini kejujuran menimbulkan kepercayaan yang penuh dalam kerjasama. Jadi adanya integritas, konsistensi dalam perkataan dan perbuatan. Jadi kalau sudah konsisten antara perkataan dan perbuatan itu tidak disebutnya tidak munafik ya, berarti dia konsisten dalam melaksanakan programnya, jadi tidak omong doang gitu ya. Jadi konsisten dalam melaksanakan tugasnya. Terus lalu self confident adalah percaya diri, memperlihatkan nilai kepercayaannya seorang pemimpin gitu, memperlihatkan kepercayaan diri bahwa dia dapat memimpin dengan baik, bagaimana caranya memimpin yang baik, bagaimana caranya memimpin yang benar, bagaimana caranya berkeadilan. Jadi ada kepercayaan dalam dirinya. Semakin tinggi pohon, semakin deras angin yang menghantam. Jadi harus punya kepercayaan diri. Selanjutnya adalah knowledge, adalah pengetahuan. Juga seorang pemimpin ini harus pintar, mempunyai pengetahuan yang baik dari itu pengetahuan, keterampilan, juga sikapnya juga begitu. Selanjutnya adalah fungsi kepemimpinan. Nah, fungsi kepemimpinan ini untuk apa? Ada banyak sekali. Fungsi kepemimpinan adalah sebagai koordinator atas berbagai kegiatan kelompok. Nah, jadi pemimpin ini adalah sebagai koordinator yang mengkoordinasikan. Jadi kalau di kegiatan dia yang penanggung jawab pelaksana kebijakan tersebut begitu. Nah, jadi seorang pemimpin itu sebagai koordinator, lalu seorang pemimpin juga diharapkan menjadi sumber informasi yang tersedia dan keterampilan. Jadi menjadi sumber informasi, menyampaikan informasi dan ada keterampilan yang lebih gitu dari seorang pemimpin tersebut. Jadi pemimpin harus menjadi pengendali dalam kegiatan berkelompok. Jadi keputusan ada di beliau ya, ada di seorang pemimpin begitu. Pemimpin merupakan frame atau merumuskan tujuan kelompok dan kebijakan. Jadi frame-nya itu adalah seorang pemimpin. Jadi kebijakan yang di awal itu cetuskan dari seorang pemimpin gitu. Ya, bagaimana kita melihat pemimpin bangsa kita juga merumuskan hal tersebut. Nah, juga bagaimana nanti kita di sekolah
framing apa yang akan kita rumuskan untuk sebagai kelompok gitu untuk melaksanakan tujuan sekolah supaya pelaksanaannya baik gitu ya. Pelaksanaan sekolahnya menjadi maju dan ada inovasi-inovasi terkait dari kompetensi yang akan dicapai. Lalu seorang pemimpin juga harus sebagai contoh figur. Jadi kalau guru juga digugu dan ditiru juga sebagai figur, apalagi seorang pemimpin. Jadi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memberi contoh. Jadi kita lihat Rasulullah SAW juga contoh panutan hidup kita gitu untuk melaksanakan bagaimana pelaksanaan hidup. Nah, dia sudah memberi contoh dari awal dia lahir sampai akhir hayat dia meninggal. Itu contoh kehidupan yang harus kita ini bersama. Memimpin dipandang sebagai figur ayah kepada siapa memandang kelompok untuk identifikasi untuk transmisi untuk tunduk rasa. Jadi tunduk rasa ini bagaimana dia menghargai, ibaratkan itu adalah seorang bapak atau seorang ayah. Jadi semuanya berpangku tangan kepada beliau begitu ya. Nah, jadi tapi juga ada pangku tangan, ada dorongan juga, ada motivasi juga dari apa anggotanya begitu. Mungkin juga berfungsi sebagai ideolog bagi kelompok, juga sumber keyakinan bagi kelompok anggotanya. Jadi berkeyakinan bahwa ideologinya itu dari dia tuh bagus gitu. Nah, selanjutnya pendekatan kepemimpinan. Nah, ini ada pendekatan di wilayah sifat, pendekatan di wilayah perilaku, pendekatan kekuasaan, pendekatan situasional dan keterampilan. Nah, pendekatan-pendekatan ini kalau melihat pendekatan sikap adalah sikapnya itu yang seperti apa, yang mempunyai kecakapan sikap yang bagus, yang mempunyai fisik dan kepribadian yang mumpuni dan mempunyai sifat ini kemampuan juga yang mumpuni juga begitu. Jadi mendukung bahwa dia menjadi seorang pemimpin yang baik atau yang bagus begitu ya. Jadi pemimpin yang diharapkan. Selanjutnya behavior approach, ini adalah perilaku. Nah, orientasinya kepada orientasi tugas ya. Jadi tugas yang dilakukan oleh beliau gitu. Selesai tidak atau hubungan nanti dengan koleganya bagus tidak. Nah, terus keefektifan dan keefektifan dalam bekerjanya begitu. Efektif tidak. Ini dari pendekatan perilaku. Nah, kalau pengaruh pendekatan kekuasaan, powerful influence itu jelas kekuasaannya digunakan untuk mendukung rakyatnya atau mendukung anggotanya lebih maju tidak. Nah, pendekatan kekuasaan ini untuk mensejahterakan atau membuat semua kebijakannya menjadi mendukung terhadap yang dipimpinnya gitu. Jadi untuk kepentingan bersama gitu. Nah, itu situational approach. Jadi pendekatan situasional bagaimana kita memandang situasi yang seperti ini atau keputusan-keputusan yang dilakukan itu tidak salah arah gitu. Jadi dari pendekatan situasional ini mendukung juga arah kebijakan ke depan dia dalam bertindak, ada pertimbangan-pertimbangan. Lalu pendekatan keterampilannya sudah jelas harus baik sesuai dengan bidangnya gitu, atau sesuai dengan keahliannya ataupun pendukung-pendukungnya untuk menjadi seorang pemimpin. Oke, kita lihat ada beberapa macam tipe-tipe kepemimpinan. Tipe otoriter. Jadi seorang pemimpin itu jangan otoriter itu lebih memaksa kelompok untuk mau tidak mau ikut arahan dia begitu. Nah, ikut arahan dia. Jadi bagaimanapun kelompoknya bersuara itu tidak didengar. Jadi semaunya Bapak asal Bapak senang. Asal Bapak senang. Jadi lebih ke terserah beliau saja begitu. Jadi itu otoritas itu hak kekuasaan prerogatif semuanya ada dari seorang pemimpin. Ada lagi tipe laissez-faire. Nah, ini adalah sikap seorang pemimpin tidak ada powerfulnya. Jadi semuanya dilaksanakan oleh anak buahnya begitu atau oleh anggota-anggotanya. Jadi dia hanya diam saja begitu. Semua pelaksana tugas tidak ada sifat-sifat pemimpin sebagai kontrol koordinasi itu tidak ada. Nah, kalau demokrasi ini segala sesuatunya dia bagaimana dimusyawarahkan dengan anggotanya, mampu tidak kita untuk melaksanakan program dan lain sebagainya. Jadi atas dasar kebijakan bersama, rembuk bersama begitu. Nah, ini yang dianut juga oleh kita. Nah, itu pun juga diterapkan nanti ketika nanti di sekolah. Nah, yang selanjutnya ada tipe pseudo demokratis. Nah, ini lebih mirip-mirip dengan otoriter.
tapi dengan tapi tetap ada seperti musyawarah dan lain sebagainya dalam suatu perkumpulan begitu. Tapi tetap ide dari seorang pemimpin itu harus terdepan atau harus dijalankan, mau ininya ya, harapannya begitu. Nah, keterampilan yang harus dimiliki kalau kita ingin menjadi seorang pemimpin adalah keterampilan dalam memimpin, dalam mengkoordinasi. Jadi figur ada wibawa gitu, keterampilan dalam hubungan insani atau hubungan satu dengan yang lain itu baik, dengan atasan, dengan bawahan, atau dengan sesama, dengan kolega juga baik sekali. Nah, jadi ada istilahnya dia kenal. Kalau di pimpinan sekolah itu kenal dari wakil kepala sekolah sampai dengan tukang sapu dengan bebersih begitu ya. Dia tahu ada hubungannya baik. Lalu keterampilan dalam proses kelompok. Nah, dalam proses kelompok dia yang tadi dapat mengkoordinasi, mengkoordinir, menjadi founding father atau menjadi contoh figur dan sebagainya. Keterampilan dalam proses administrasi personil juga, pengadministrasinya juga baik, dan keterampilan dalam menilai. Menilai ini kita lihat ada evaluasi. Jadi kalau sudah evaluasi menilai kita bahwa dapat menilai apa yang kita laksanakan itu baik atau tidak gitu. Selanjutnya model-model kepemimpinan yang visioner dan kepemimpinan transformasional. Ini nanti kita bahas bersama dengan teman-teman dengan sikap-sikapnya atau dengan tipe-tipe pemimpin. Nah, peranan pemimpin itu adalah untuk merubah peradaban begitu, untuk merubah peradaban kepada yang lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Ini hanya sekilas terkait ini. Nanti kita lebih banyak diskusi terkait pemimpin apa yang cocok untuk saat ini ketika kita untuk merubah pendidikan kita menjadi lebih baik dari lingkup yang terkecil sampai lingkup yang terbesar. Kita asumsikan kita nanti ke depan akan menjadi pemimpin di bidang pendidikan, membawa Indonesia menjadi lebih baik. Terima kasih. Saya tutup. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.